Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Putra dengan NIM 182221033. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas opsional dari Fisika Matematika. Yaitu yang pertama ada Euler equation. Persamaan Euler merupakan salah satu bentuk persamaan diferensial yang umum dijumpai dalam matematika dan fisika. Persamaan ini dinamai dengan matematika terkenal abad 18 yaitu Leonhard Euler, yang berperan besar dalam pengembangan teori ini. Secara umum, persamaan Euler memiliki bentuk F dalam kurung X, Y aksen, dan Y double aksen sama dengan 0, di mana Y adalah fungsi yang ingin dicari, Y aksen adalah turunan pertama dari Y terhadap variabel independen X, dan Y aksen double adalah turunan kedua Y terhadap X. Dalam konteks aplikasinya, persamaan ini muncul dalam berbagai masalah fisika seperti dinamika fluida, getaran mekanik, dan banyak lagi. Salah satu contoh klasik dalam persamaan Euler adalah persamaan diferensial order 2. Persamaan ini memberikan gambaran bagaimana bentuk umum persamaan Euler bisa diterapkan dalam praktek, di mana solusi dari persamaan seperti ini dapat ditemukan menggunakan teknik-teknik matematis seperti transformasi Laplace, metode eksekusi eksak, dan pendekatan numerik tergantung pada kompleksitasnya dan kondisi awal atau batas yang diberikan. Penting untuk dicatat bahwa persamaan Euler tidak hanya memiliki aplikasi dalam matematika murni saja, tetapi juga dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknik. Kemampuan untuk menggambarkan hubungan antar variabel dan turunannya membuat sangat berguna dalam memodelkan fenomena alam dan menganalisis perilaku sistem yang kompleks. Yang kedua ada de Broglie-Schrödinger problem. De Broglie-Schrödinger problem adalah masalah klasik dalam matematika dan fisika yang pertama kali dipecahkan oleh Johann Bernoulli pada tahun 1696. Masalah ini bertujuan untuk menemukan lintasan yang memungkinkan suatu benda untuk bergerak dari satu titik ke titik yang lain dalam waktu sesingkat mungkin di bawah pengaruh gravitasi tanpa gesekan udara. Secara khusus, dalam masalah de Broglie-Schrödinger ini dicari lintasan tertutup di bidang vertikal, di mana benda hanya bergerak, hanya dipengaruhi oleh gravitasi. Lintasan ini diinginkan agar benda mencapai titik akhir dengan waktu tempuh yang paling singkat. Solusi matematis untuk masalah ini melibatkan pendekatan dengan menggunakan prinsip variasi, di mana fungsi yang dioptimalkan adalah waktu tempuh benda. Penemuan untuk masalah de Broglie-Schrödinger merupakan langkah penting dalam pengembangan kalkulus variasi dan memainkan peran penting dalam sejarah matematika dan fisika. Solusi matematis melibatkan kurva sikloid, yang merupakan kurva yang dihasilkan oleh titik yang bergerak pada lingkaran yang menggelinding di atas bidang datar. Masalah Broglie-Schrödinger tidak hanya memperkaya pemahaman tentang gerak benda di bawah gravitasi, tetapi juga mendorong perkembangan teori kalkulus variasi dan aplikasinya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Nah, yang tadi telah Broglie-Schrödinger, yang kemudian ada sikloid. Sikloid adalah kurva matematis yang dihasilkan oleh gerakan suatu titik pada lingkaran yang mengelilingi sepanjang garis lurus. Lebih spesifik, sikloid adalah kurva yang terbentuk oleh titik tertentu pada tepi lingkaran yang bergulir tanpa meluncur di atas bidang datar. Titik yang dihasilkan merupakan pola yang menarik pada saat menggambar lintasannya. Secara matematis ada dua sikloid utama, yaitu sikloid lurus dan sikloid terbalik. Sikloid lurus terbentuk ketika titik yang diperhatikan berada di tepi lingkaran, sedangkan sikloid terbalik terjadi ketika berada di tepi atas lingkaran. Sikloid telah menjadi objek studi yang penting dalam matematika, fisika, dan teknik karena sifat geometrisnya yang unik dan berbagai aplikasinya. Beberapa contoh aplikasi sikloid termasuk dalam gerak benda di bawah pengaruh gravitasi, desain roda gigi dalam mesin, bahkan pembangunan struktur bangunan seperti jembatan. Peneliti juga meneliti lebih lanjut tentang sikloid, tidak hanya memberikan wawasan tentang geometri kurva ini, tetapi juga memperluas pemahaman kita tentang kalkulus, teori bilangan, dan bilangan matematika lainnya. Kemudian ada several dependent variable, yaitu beberapa variabel terikat. Mengacu pada situasi matematik, statistik, ataupun ilmu pengetahuan lainnya, di mana terdapat beberapa variabel yang dipengaruhi atau bergantung pada satu atau lebih variabel independen
dan faktor lainnya. Dalam berbagai bidang fisika, teknik, ekonomi, dan biologi, seringkali kita menemui situasi di mana beberapa kuantitas atau parameter berubah sebagai respon terhadap perubahan variabel lainnya. Misal dalam eksperimen fisika yang melibatkan gerak, variabel seperti kecepatan, percepatan, dan posisi bisa bergantung pada waktu dan kondisi awal. Secara statistik, ketika menganalisis data dalam beberapa variabel terikat, dapat dipelajari secara simultan untuk memahami bagaimana hubungan dengan variabel independen atau prediktor. Hal ini sering melibatkan teknik analisis multivariat di mana hubungan antara beberapa variabel terikat dieksplorasi. Memahami beberapa variabel terikat penting untuk mengembangkan model dan teori komprehensif yang akurat yang menjelaskan sistem dan fenomena yang kompleks di berbagai ilmu. Kemudian teori Lagrange. Teori Lagrange ini adalah konsep penting dalam mekanika klasik yang dinamakan dari matematikawan fisika ilmu abad 18 yaitu Joseph Louis Lagrange. Persamaan ini menyediakan pendekatan alternatif untuk menyusun hukum gerak dari suatu sistem fisik yang lebih elegan daripada metode Newton dengan menggunakan gaya. Secara khusus, persamaan Lagrange ini memanfaatkan fungsi energi potensial, sistem, dan fungsi Lagrangian yang merupakan perbedaan antara energi kinetik dan potensial. Dengan cara ini, variabel-variabel umum berupa koordinat umum yang digunakan untuk menggambarkan gerak sistem, persamaan Lagrange akan muncul dalam dua bentuk, yaitu Euler-Lagrange yang merupakan representasi umum dari mekanika klasik dan bentuk eksternal, yaitu kalkulus variasi. Nah, ada pula kelebihan utama dari persamaan Lagrange, yaitu kemampuannya untuk memperlakukan sistem dengan derajat kebebasan besar atau koordinat yang kompleks dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Kemudian yang terakhir ada isoperimetric problem. Isoperimetric problem merujuk pada kelas masalah matematika yang berfokus pada pencarian bentuk atau konfigurasi tertentu yang meminimalkan atau memaksimalkan suatu seperti luas atau volume di bawah batasan yang diberi istilah yaitu isoperimetrik. Isoperimetrik sendiri berasal dari bahasa Yunani yang di mana iso berarti sama dan perimeter yang berarti keliling atau batas. Secara klasik, isoperimetrik paling terkenal adalah mencari kurva tertutup dengan panjang tertentu yang mengapit luas tertentu. Contoh yang terkenal adalah lingkaran, kemudian ada kurva spiral logaritmik yang memberikan luas minimum untuk keliling yang sama. Masalah isoperimetrik tidak hanya berlaku dalam dua dimensi saja, tapi juga diperluas ke tiga dimensi, di mana kita mencari bentuk tiga dimensi yang meminimalkan permukaan untuk volume tertentu. Baik, mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.